Hari ini kita akan belajar mengenai statistika, ya, seperti yang Pak tadi sampaikan di via WA bahwa sebenarnya statistika ini kita sudah pelajari ya di kelas 7. Tapi yang di kelas 7 kemarin yang kita pelajari penyajian datanya. Nah, pada pertemuan kali ini statistika, kajian ilmu yang akan kita pelajari betul-betul fokus kepada bagaimana menganalisis data, ya, khususnya bagaimana melihat data, dianalisis datanya dengan menggunakan membacanya melalui rata-rata, ya, median, modus, dan tentunya distribusi frekuensi. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini tetap mengacu pada kegiatan saintifik, ya, yang 5M, mengamati, menanya, itu tetap, ya, mengkomunikasikan. Lalu karena kegiatan hari ini Pak tadi berharap 5M itu tercapai juga dengan tentunya berdasarkan pada masalah. Ya, kita fokus untuk membahas tentang nilai rata-rata, median, modus, sebaran data. Tujuannya untuk apa? Untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi sampai dengan benar. Nah, adapun kata kunci nanti yang untuk hari ini yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mengenal atau mengetahui dengan baik apa itu yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi, ya, apa itu data tunggal, apa itu data kelompok, ya, apa itu rata-rata, median, dan modus. Oke. Nah, sebelum kita belajar, sebelum kita memasuki materi statistika, tentunya kita harus tahu dulu apa tujuan manfaat statistika, belajar statistika ini dengan bidang-bidang yang lain. Seperti yang kemarin kalian kemarin belajar tentang Pitagoras. Ada masuk tahu? Kamelan, suaranya Kamelan dimutkan dulu Kamelan. Iya, Pak. Maaf, Pak. Oke. Jadi manfaat belajar statistika di bidang teknik. Nah, kira-kira ada yang bisa tahu apa yang bisa kalian tahu? Kira-kira apa sih manfaat untuk belajar statistika ini di bidang teknik? Kalau melihat kemarin yang penyajian data kemarin di kelas 7. Ada yang tahu tidak? Oke, di bidang teknik, ya, di bidang teknik sebelum orang membuat jalan itu mengumpulkan data dulu. Ya, kumpulkan datanya dulu dari semua unsur-unsur sebelum pembuatan jalan misalnya atau bangunan. Jadi diobservasi dulu, lalu diambil datanya, ya. Dari data-data itulah yang nanti diolah lalu dibahasakan dalam bahasa statistik. Sangat penting sekali. Kesehatan. Nah, di bidang kesehatan, ya, sangat dibutuhkan sekali ini materi tentang statistika, apalagi pada saat pandemi saat ini, ya, pada saat pandemi yang kita rasakan saat ini, para penyaji data di televisi, di media sosial, dimanapun, dia cukup hanya menyajikan data-data dalam bentuk diagram, lalu data-data, lalu dari data-data itu sudah terbayang kira-kira bagaimana dengan penyebaran COVID di Indonesia bahkan di dunia. Nah, kalau di bidang sosial itu ada yang namanya pemilihan umum, ya, sangat berperan sekali. Jadi sangat baik sekali kalau kita belajar dengan mendalam tentang statistik ini. Oke, ya, seperti yang kita lihat ya di depan sedikit review bagaimana model statistik itu report statistik itu disajikan gitu ya. Jadi dalam bidang-bidang apapun ya, sangat mudah dari data yang tersebar, data yang terkumpul itu bisa disajikan dengan mudah dengan statistik. Oke, hanya mengingatkan kembali bahwa statistika, kembali lagi Pak tadi ingatkan bahwa statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu kita interpretasikan, dan tentunya akhirnya nanti adalah kita presentasikan data tersebut. Oke, itu untuk statistika. Nah, sekarang Pak tadi mau tanya dulu. Penilaian kita hari ini sudah Pak tadi sampaikan bahwa ada beberapa penilaian, ya. Baik bertanya, menjawab pertanyaan, ya, menyimpulkan. Pak tadi tanya dulu, waktu kelas 7 kalian belajar tentang statistika, betul atau tidak? Betul, ya? Pak. Betul ya? Masih ingat apa yang kita pelajari pada saat kelas 7 itu? Statistika yang kita pelajari di kelas 7.
Min, median modus. itu betul. Karaniel. Min, median modus. Di kelas 7 kita sudah belajar median modus? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Pak. Oke. Kayaknya kita lebih fokusnya pada penyajian data di kelas 7 itu. Iya, Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Menyajikan data dalam bentuk diagram, tabel, ya, diagram batang, diagram batang, ya, ada lingkaran. Titik. Oke, ya. Diagram. Jadi, nah pada saat ini kita akan fokus kepada yang namanya analisis data yang melalui bagaimana kita menyajikan data, baik data yang sudah tersebar, lalu tentunya kita analisis melalui apa? Menggunakan tabel distribusi frekuensi, membacanya melalui rata-rata, menganalisisnya melalui rata-rata, median, dan modus. Nah, perhatikan baik-baik. Mari kita amati, coba. Coba kita perhatikan. Ada data di sini, data umur yang terpapar COVID dalam bulan Maret. Saya ambil bulan Maret ini. Nah, ya, kita bisa lihat. Kira-kira menurut kalian apa yang bisa kita katakan dari data ini? Kalau kita mau berbicara tentang rata-rata misalnya, menurut kalian berapa umur rata-rata yang terpapar COVID? Kalau melihat data yang ada, tanpa menghitung, silakan. Umur 30-an. Umur 30-an. Kenapa Cinta umur 30-an? Iya, 30. Karena banyak yang banyak 30-an yang di situ. 30-an, Pak. Ada yang 30 Nah, juga. banyak yang umur 30-an. Banyak yang umur 30-an. Oke. Lalu kira-kira apa pentingnya? Kita tahu bahwa umur 30-an itu terpapar COVID. Lalu kita bisa bacakan, kita simpulkan rata-ratanya umur 30-an. Itu ya, silakan Gifford. Berarti kalau di antara umur 30-an itu mudah terserang virus COVID-19. Bagus sekali Gifford ya. Bahwa dengan membaca, kita analisis dari data yang muncul, yang kita tampilkan, yang kita lihat, maka kita bisa prediksikan gitu. Jawab rata-rata yang terpapar itu adalah umur 30-an. Lalu menurut kalian kalau kelas umur berapa yang paling banyak terpapar? Nah, itu kelas umur berapa tentu kelasnya dari median dan modus juga kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat juga bahwa modusnya yang paling terbanyak adalah umur 30-an. Ya, mari Pak Artadi kita cek dulu ini. Pak Artadi akan perlihatkan. Tolong kalian amati sedikit saja, ya, dengarkan, lalu kalian berikan komentar kira-kira hal-hal apa saja yang berkaitan dengan tampilan berita yang akan Pak Artadi tampilkan. Suaranya terdengar? Dengar, Ada, Pak. Pak. Kedengaran, Pak. Coronavirus outbreak outside mainland China. Jadi ini rentan Februari sampai Maret update-nya. Kita lihat perkembangannya. Bagaimana saling kejar-kejaran. Ya, kalian amati baik-baik. Jadi hanya dengan tampilan kita tampilkan data melalui diagram batang, nah, bisa terlihat, dan ini bisa kita lakukan semua di Excel. Kalian nanti akan belajar banyak di YouTube. Kalau di TikTok kalian boleh cari nama akun ikan. Nah, itu bahas Excel itu luar biasa. Kita lihat siapa yang paling luar biasa cepat. Bayangkan Italia yang tadinya di bagian bawah tiba-tiba bisa masuk di 3 besar, di 2 besar,
bahkan mengalahkan South Korea. Luar biasa. Baik. Hal apa yang bisa kalian amati lalu kalian kata-katai dari penyajian video tadi? Penyajiannya Ya. Silakan Rachana. katanya menyajikan datanya menyajikan penyebaran COVID, peningkatan penyebaran COVID di masing-masing negara secara Oke. Ya, betul sekali. Jadi di masing-masing negara itu ada pertumbuhan, perkembangan COVID yang begitu menyebar dengan cepat bahkan. Ya, bahkan saking cepatnya. Ya, kenapa? Menurut saya kalau dengan diagram begini kita bisa mengetahui bahwa negara apa yang perkembangan banyak virus COVID-nya paling banyak. Betul sekali Gifford. Bahwa dengan adanya penyajian data seperti ini, kita bisa lihat ya dengan cepat apa yang terjadi dengan negara yang pertumbuhan paling cepat, ya, yang paling cepat. Oke, kita lanjutkan ya, Nah, sekarang saya berikan waktu 1 minute. Kira-kira dari apa yang sudah di awal tadi, hal-hal apa saja yang ingin kalian ketahui lebih mendalam dari hal-hal informasi tadi? Kira-kira hal-hal apa saja yang ingin kalian ketahui lebih mendalam? Silakan. Kalian boleh buat pertanyaan apa saja yang kira-kira mau kalian ketahui lebih dalam dari materi ini. Silakan. Ada? Kalau saya sih Pak cuma ingin mengetahui bagaimana cara membuat Excel-nya itu. Oke, bagaimana cara membuat Excel-nya? Bagus ya. Bagaimana menggunakan Excel untuk mengolah data statistik, gitu ya? Oke, ada lagi? Bagus, Gifford. Iya, Poin. Ada lagi? Silakan. Yang lain? Bapak yang menjadi sumber data, yang menjadi sumber data dan data tersebut itu siapa? Yang menjadi sumber data. Oke, yang menjadi sumber data, oke. Maksudnya yang menjadi sumber data apa nih? Yang mana? Penyajian yang mana? Mengumpulkan data yang Oke, jadi Rechana data. Oke, ya. Jadi Rechana ingin lebih tahu kira-kira sumber data dari pengolahan data. Begitu ya, Rechana ya? Iya, Pak. Oke. Selain itu, bagus. Selain Rechana? Pak. Ya, Rahel. Apakah dibutuhkan riset semacam apa untuk mengolah data yang dikumpulkan tadi? Oke, bagus. Jadi si Rahel ingin mengetahui kira-kira ketika mau mengumpulkan data kita harus melakukan apa ini? Apakah butuh research? Hanya di kegiatan research saja baru kita bisa melakukan analisis data dan itu semua akan terjawab nanti ya pada kegiatan hari ini akan terjawab semua ya pertanyaan-pertanyaan. Ada 3 pertanyaan mendasar yang nanti insya Allah kita akan jawab pada pertemuan pagi hari ini ya. Jadi ini part tadi anggap sudah terisi. Nah, untuk menjawab itu, maka sangat penting kita mengetahui apa itu rata-rata. Ya, jadi rata-rata ini sebenarnya adalah salah satu tolak ukur dalam memusatkan data. Jadi ketika Rahel tadi berbicara tentang apakah ya kita harus melakukan research dulu untuk mengetahui rata-rata. Tentunya ya untuk mendapatkan data yang valid, data yang benar, maka proses melalui observasi, lalu pengumpulan data, pengolahan data sampai pada presentasi data, menyajikan data,
Maka salah satunya proses yang bisa kita lakukan adalah mengetahui rata-ratanya. Sebenarnya tujuan dari rata-ratanya apa sih? Untuk gambaran apa ini? Sampai kita perlu sekali dalam statistik. Ya, mengetahui presentasi suatu populasi atau suatu objek yang berdasarkan risetnya. Betul sekali, Cinta. Jadi kita ingin mengetahui dia menjadi representasi gitu untuk mempresentasikan dari data penelitian kita gitu ya. Kita bisa lihat gambarannya secara umum. Apalagi selain itu? Ada yang lain? Kira-kira untuk apa sih belajar rata-rata ini? Pak. Ya. Kehidupan sehari-hari, Pak. Misalnya kalau kita menjual sesuatu, kita bisa tahu berapa. Misalnya pada hari-hari tertentu seperti misalnya hari libur, hari Minggu, itu berapa presentasi kita menjual, berapa lakunya. Sehingga kalau kita masuk ke hari yang sama, kita bisa tahu berapa kita sediakan untuk menjualnya. Betul sekali, Cinta. Betul sekali ya. Menarik sekali. Jadi ketika kita melakukan jual beli, kita sudah bisa prediksi gitu. Ya, di hari libur kira-kira berapa rata-rata penghasilan kita, lalu di hari yang ramai berapa. Itu sangat menarik, luar biasa, Cinta. Ya. Nah, rata-rata secara matematik itu sebenarnya direpresentasikan dengan jumlah seluruh data atau datum, ya, jumlah seluruh data atau datum dibagi dengan atau perbandingan antara jumlah data dengan banyaknya data. Secara matematik ini dituliskan sebagai sum dari XI. XI ini adalah kumpulan datum. Nah, XI ini dituliskan X1 tambah X2 sampai dengan XN dibagi dengan, karena I-nya sampai dengan N maka dibagi dengan banyaknya data. Ya, sumnya itu adalah jumlah seluruh nilai data, lalu N itu adalah banyak data. Ini X bar, dibacanya X bar. Ya, X rata-rata atau min dalam istilah matematiknya. Oke. Nah, rata-rata itu ada rata-rata yang tunggal, ada yang rata-rata yang gabungan. Nah, rata-rata gabungan misalkan ada beberapa kelompok, ya, ada beberapa kelompok, kita mau cari rata-rata gabungannya dari kelompok satu dengan kelompok yang lain. Maka untuk mengetahui rata-rata gabung itu, kita bisa menggunakan bahwa banyaknya data pada kelompok 1 dikalikan dengan X rata-rata pada kelompok 1 ditambah dengan banyaknya kelompok 2 dikali dengan nilai pada kelompok 2 dibagi dengan jumlah data pada kelompok 1 dengan kelompok 2. Oke, itu rata-rata gabungan. Jadi seperti tadi misalnya, ada kelompok yang seperti Cinta sampaikan tadi, bahwa ada masalah dalam real kehidupan sehari-hari. Ada ini kelompok misalnya desa A, desa B. Ya, mau dicari dia bagaimana rata-rata penghasilan gabungan. Ya. Nah, untuk median. Median ini adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Jadi kalian harus mengurutkan data dulu. Tidak bisa kalian lakukan menentukan mediannya kalau kalian tidak urutkan dulu. Oke? Nah, median itu data itu ada ganjil, ada yang genap. Ada data yang ganjil, ada yang data genap. Jadi kalau datanya ganjil, kita sebenarnya agak mudah menentukan. Jadi nilai tengahnya adalah letak bilangan yang berada di tengah yang membagi dua data. Ya, kanan dan kiri menjadi sama besar, sama banyak. Itu untuk data ganjil. Untuk apa sih median ini? Kira-kira apa pentingnya kita belajar median? Silakan. Kita bisa bagi kelompok menjadi 2 kelompok, Bapak. Oke. Kalau kita sudah bagi kelompok menjadi 2 kelompok, itu tujuannya untuk apa? Untuk melihat apa? Melihat Adi, ya. Oke. Adi, kira-kira kenapa? Untuk apa? Kita sudah bagi 2 kelompok ini dengan mencari median. Untuk apa itu? Oke, untuk apa? Kalau rata-rata kan tadi jelas. Kita sudah bisa mengatakan, oh, satu kelompok ini bisa digambarkan misalnya nilai. Nilainya kelas Dewa Ruci rata-rata 90.
kita bisa gambarkan bahwa kemampuan dari kelas Dewa Ruci itu memiliki kemampuan yang bagus atau sangat bagus dengan perolehan nilai 90 rata-ratanya gitu. Walaupun atau ada begini, Gifford dapat 100 ini atau Raffi Akbar dapat 100 misalnya. Tapi yang lain itu dapat 40-50. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari rata-ratanya? Pak, kalau median kan kita bisa bagi jadi 2 kelompok. Misalnya berdasarkan datanya berdasarkan umur. Misalnya nilai tengahnya 18 tahun kayak KTP begitu tuh. Jadinya 18 tahun ke bawah itu termasuk kelompok anak di bawah umur. Jadi belum boleh buat KTP. Sedangkan 18 tahun dengan ke atasnya itu sudah bisa buat KTP karena kelompok di umur atas. Luar biasa. Thank you. Luar biasa. Ya, analisisnya Cinta luar biasa. Jadi tujuannya itu kita bisa membuat, kita menganalisis, kita analisis data tersebut melalui median tadi. Jadi nilai tengah ini ada nilai tengahnya. Yang ke bawah itu, dari nilai tengah ke bawah itu untuk bagaimana prosesnya? Yang ke atas itu bagaimana? Ya, bagus sekali. Nah, untuk median syarat utama adalah mengurutkan dari data kecil ke data yang paling besar. Ingat, tidak bisa kalian kerjakan kalau kalian tidak urutkan. Jangan lupa ya, tolong dicatat ini. Hostnya tolong dicatat bahwa median untuk menentukan nilai median, kita harus urutkan dulu datanya, mulai dari data yang paling kecil sampai ke yang besar. Itu untuk median yang ganjil. Bagaimana kalau yang genap? Kalau data tunggal, datanya tunggal, artinya data itu tidak berkelompok, tidak dikelompok-kelompokkan, misalnya yang 100 antara 100 dan 150, tidak dikelompokkan, dia tunggal, maka untuk mencari letak mediannya, kita bagi 2, lalu nilai tengah di antara itu kita bagi lagi, kita jumlahkan, lalu kita bagi 2. Ya, ini sudah jelas ini di sana. Jadi ini terbagi 2 sudah sama, lalu nilai tengahnya ini yang ketemu, kita letak mediannya ada di tengah sini. Caranya bagaimana? Jumlahkan data kiri dengan data kanan ujung tengah itu dibagi dengan 2. Ya, maka itu adalah median kalau datanya genap. Nah, modus. Modus ini bukan modal dusta. Nah, jangan sampai kalian modus ini. Ini ada cara gitu. Ada berbagai cara untuk 1000 cara untuk satu tujuan. Nah, modus ini yang dimaksud adalah banyaknya data atau nilai data yang paling muncul, sering ya. Dan frekuensinya paling banyak. Nah, seperti tadi dengan gambaran tadi, itu kurang lebih sebenarnya dari rata-rata median dan modus, sebenarnya kurang lebih ketika Cinta bilang, oh rata-ratanya 30, usia 30 yang terpapar COVID. Maka kurang lebih akan muncul modus juga, ya, modus yang akan mengarah ke bilangan 30 juga. Jadi datanya ini kurang lebih sebenarnya sama gitu. Membaca data dari menggunakan rata-rata, median dan modus, itu kurang lebih sama gitu. Dia punya kesimpulan. Jadi kita menyimpulkan nanti mengarahnya ke satu. Kalaupun bedanya paling sedikit gitu. Oh, modusnya yang paling banyak muncul karena usia terpapar adalah umur 30-an. Kalian paham ini? Paham. Paham ya? Jadi modus, median, dan dengan rata-rata ini sebenarnya suatu cara untuk menggambarkan secara keseluruhan dengan hanya melihat data. Jadi diurutkan lalu nanti dilihat, oh nilai 50 muncul 2 kali, 60 muncul 2 kali, dan seterusnya. Maka nilai siswa bisa kita katakan adalah 70. Nah, yang paling banyak muncul. Jadi kurang lebih lah rata-ratanya nanti anak berkisaran itu. Ya. Nah, sekarang ya, sudah selesai sampai di modus. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Karena setelah ini Pak tadi akan sajikan kuis, jadi kalian tetap standby di HP-nya, kalian ke WA, kalian klik link kuis, ya. Kita akan lihat sama-sama nanti di sini siapa yang berlomba untuk bisa menjawab kuis dengan cepat. Ada pertanyaan? Pak, materi tadi bisa dikirim ke WA, Pak? Bisa dong, bisa. Bisa sekali, tenang saja. Oke, Pak, tadi siap-siap dulu untuk bagi link. Nanti sebentar ketika Bapak suruh masuk, kalian bagi link ya. Kalian kerjakan kuis ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya, bertanya dulu.
Kalian paham? Pak, jadi ya, Atar. Jadi modus tuh kayak menghitung ini jumlah salah satu bilangan gitu ya, Pak? Ya, betul. Jadi kita ingin mengetahui cara menyimpulkan kita, Atar. Jadi modus itu kurang lebih sama lah cara membaca data, tapi cara membaca data kita, analisisnya itu adalah dari yang sering muncul. Oke? Atar? Ya Pak, ngerti Pak. Soalnya Oke, dulu iya. pernah diajarin. Iya. Oke, ya. Ya, part tadi siapkan, Mbak. Ya, siap. Ya, lanjut. Bagus. Itu kan tadi mencari median modus itu kan pakai rumus, Bapak. Kalau Bapak saya lihat kayak tahu banyak kayak simbol nih, Bapak. Kayak taruh ribet begitu. Itu bisa ke cara yang lebih simpel, ada kah, Bapak? Oke, baik. Atau mesti rumus itu saja? Enggak, ya. Tujuan utama kita sebenarnya ya untuk mengetahui rata-rata, untuk rata-rata sebenarnya itu hanyalah simbol gitu ya. Tapi yang kalian ingat bahwa rata-rata itu adalah jumlah seluruh data atau perbandingan antara jumlah seluruh data dengan banyaknya data. Jadi kalian bisa menggunakan kata-kata sendiri. Jadi tidak harus menggunakan rumus. Tetapi biasanya nanti kalau kalian di tingkat lebih lanjut, kalau kalian tidak mampu menggunakan merepresentasikan sesuatu dengan simbol matematik, maka kalian nanti akan kesulitan itu. Dari segi apa kesulitannya? Menuliskan. Mau menuliskan itu yang paling sulit. Paham, Cinta? Iya, Bapak. Bisa ya? Oke, di link WA, Parta dibagikan. Link kuis, silahkan dibuka. Bapak. Ya. Kalau yang kayak median yang genap itu yang ada 2, Bapak. Oke. Itu penyelesaiannya ditambahkan berbagi 2, Pak? Jadi kita tentukan dulu, kita bagi dulu 2 data. Nah, kalau kita bagi 2 data, kalau ganjil kan kita langsung dapat itu tengahnya. Iya kan? Kalau ganjil kita bisa langsung dapat. Tapi kalau tidak, maka data yang berada di tengah-tengah, yang 2 bilangan yang berada di tengah-tengah, yang akhirnya membagi kanan dan kiri sama, itu yang kita bagi 2. Oke, Cinta? Ya, silahkan masuk ke kuis. Silahkan di WA, masuk ke kuis, Parta di share. Siapa yang sudah masuk? Bapak buka dulu anunya. Bentar ya. Oke. Sudah ada yang masuk kah? Sebentar, edit selesai. Sorry. Salah itu ya. Sorry. Salah link kayaknya. Ntar sedikit lagi. Ada lagi sambil bertanya, silakan. Saya suka sekali kalau ada orang bertanya nih. Sudah ada yang poin nilaimu ini? Ada yang mau bertanya sambil menunggu? Pak. Ya, siap. Oke, kenapa? Kalau modus itu dia nggak pakai rumus lagi. Dihitung begitu saja, Pak. Ya, tapi kita siapa ini, Nova ya? Kalau Bapak dengar suaranya Nova ini. Betul? Gabriela, Pak. Oh, oke, Gabriela. Oke. Kalau untuk modus, apakah kita harus menghitung lagi? Sebenarnya menurut Gabriela bagaimana? Kalau melihat penyajian part tadi, apakah kita harus menghitung lagi atau bagaimana? Biasa apa ya? Ada yang dihitung, ada yang tidak. Oke, ada yang dihitung, ada yang tidak. Bagus sekali. Ada yang menggunakan rumus, ada yang tidak. Oke, ya. Untuk rumusnya bagaimana nanti Parta dilihatkan. Di materi Bapak di kuis sudah ada sebenarnya. Oke, saya siapkan untuk pertanyaan kuis ya. Ada 5 nomor. Di layar sudah ada. Saya menunggu, silakan masuk.
Salah link itu Pak kayaknya. Sorry, sabar bos, sabar. Jangan marah-marah, Gifford. Marah-marah lagi Pak tadi. Ya, silakan. Linknya sudah Pak tadi berikan di WA, silakan. Pak tadi akan share. Siapakah yang menang hari ini ya? Pak tadi mau lihat siapakah yang menang hari ini. Oke. Sudah, silakan masuk. Sudah ada yang masuk? Silakan masuk. Pas masuk langsung mulai, Pak. Langsung mulai saja, langsung mulai. Masuk saja dulu. Sudah masuk? Karena belum ada pemain, jadi masuk dulu. Sudah bisa masuk? Masih ada waktu, silakan. Sudah ada yang masuk? Sudah, Pak. Siapa yang sudah masuk? Saya sudah masuk. Tapi kok belum terdata ini? Sudah, Pak. Sudah 15 orang, Pak. Iya kah? Wait. Iya, Pak. Saya juga sudah. Oh, oke. Oh, oke, 16 ya. Kita akan mulai ya. Oke, sabar. Kita akan mulai. Siapakah yang akan menjadi pemenang? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Silahkan ya. Ya. Silakan dikerja. Pak tadi akan lihat siapa yang akan jadi pemenang hari ini. Ya. Oh, ada Sakeus masuk ya. Sakeus ini pindahan. Dia masuk rupanya. Denisa mengejar. Akaila mengejar. Priska mengejar. Wow, Andri Faiz masuk. Woi, Sakeus, hati-hati. Akaila berada di posisi pertama. Semangat, Sakeus. Wow, hati-hati, teliti. Zaki. Kaswani mengejar. Tadi, kalau seandainya kalian sudah selesai, karena Bapak tidak atur waktu selesainya. Woi, mantap Raffi Akbar. Semangat Raffi Akbar. Dikejar oleh Denisa. Wow, Balindra. Langsung menjulang ke atas, Balindra. Oke? Wow, hati-hati.
apa? Oke. Pak, lagunya ribut, Pak. Suruh kau. Oke. Nah, jangan tadi ke sini. Oh, tidak. Pas kecil lah di situ. Reca? Oke. Andri, silakan selesaikan Andri. Tinggal Andri. Oke, sudah selesai ya. Baik, semua selesai. Nah, semua selesai. Wow. Bahwa yang tertinggi Rasya ya, ada yang 100, Denisa 100. Oke. Yang lain ini apakah yang keliru? Oke, baik. Raffi Catra dapat berapa Raffi? Mic-nya Raffi? Bapak tadi punya aku lama sekali mulainya. Oh ya. Oke. Baik, silakan Salwa. Apa yang bisa karena kita Bapak tidak membuka lagi yang apa yang mau kalian simpulkan. Silakan Salwa, Bapak kembalikan apa kira-kira hal-hal yang sebentar Salwa, sebentar. Bapak share dulu. Sorry Salwa. Oke, jadi apa yang kita bisa simpulkan pada pertemuan kita pada hari ini, bahwa statistika tentunya adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, ya, mengolah data dan menyajikan data. Tadi kembalikan lagi, Bapak ingatkan bahwa penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai diagram yang sudah kalian pelajari di kelas 7, ada diagram batang, diagram daun, diagram garis, ya, macam-macam diagram yang sudah bisa ditampilkan dalam penyajian data. Lalu untuk analisis data kita bisa melakukannya dengan menggunakan tadi ya, dengan cara rata-rata, median, modus, ya, bagaimana kita bisa melihat bahwa data tunggal, data kelompok. Data tunggal, kembali Bapak ingatkan, data tunggal itu adalah data yang tidak dikelompok-kelompokkan, tentunya tunggal dia. Ya, misalkan jumlah nilai sekian, berapa orang yang memperoleh nilai 8, itu tunggal. Tapi kalau dikelompok-kelompokkan, nilai 7 sampai 8 sekian, nilai seperti yang disampaikan Cinta tadi ada kelompok-kelompok, maka itu disebut dengan data kelompok. Pemusatan data
dipusatkan data, ya, data yang tersebar tadi itu kita pusatkan dengan mengetahui rata-rata median dan modus. Oke? Nah, untuk tinggal lanjut pada hari Jumat, kenapa Pak tadi suruh siapkan kalian modul yang di print? Silakan persiapkan diri untuk hari Jumat nanti. Kita tidak Zoom. Jadi untuk kegiatan hari Jumat nanti silakan kerjakan modul halaman 99 sampai 104. Ya, lalu kita akan diskusikan, jadi tidak usah dikumpul, kita akan diskusikan pada hari Selasa pekan berikutnya. Oke? Bapak kembalikan kepada Salwa sebagai host. Kepada Pak tadi saya ucapkan terima kasih, dan yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini adalah statistika adalah ilmu yang memperoleh atau merencanakan, mengumpulkan, serta menganalisis serta mempresentasikan suatu data. Dalam statistika, rata-rata disebut juga mean, dan median adalah nilai tengah data urutkan dengan syarat data dari yang terkecil hingga terbesar. Terus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling banyak, serta mean modus rata-rata adalah menggambarkan atau menyimpulkan keseluruhan dalam melihat data. Terima kasih anak-anakku sekalian, terima kasih banyak. Jadilah pendaki gunung yang baik, jadilah pendaki gunung yang kuat, jadilah pendaki gunung yang punya visi untuk mencapai puncak gunung. Karena orang yang tahu naik gunung, dia akan merasakan bahwa sangat nikmat ketika turun gunung, sangat baik mengendalikan diri dalam keadaan menurun, karena kondisi pandemi pada saat ini adalah saat yang betul-betul sebenarnya melelahkan. Ya, dari semua unsur melelahkan, belajarnya mungkin banyak tugas dari guru-guru. Tapi kalau kalian tahu naik gunung, ketika kalian turun, ketika masa pandemi ini berakhir dengan segala sesuatunya, maka kalian bisa tetap punya rasa bahwa saya akan menjadi pribadi yang siap ya dalam kondisi apapun. Pak Hartadi berharap menjadi seorang pendaki gunung tentunya punya visi untuk mencapai puncak. Pada saat berada di puncak, maka saat itulah kalian harus sadar bahwa kalian sudah mewujudkan mimpi kalian. Nah, sekarang ibaratnya kalian belum ada di puncak nih. Puncaknya kapan? Puncaknya kita tidak tahu puncaknya kapan. Ya, bahkan bisa jadi kita tergulung lagi nanti ke bawah. Tergelincir lagi, lalu kita naik lagi. Dan seperti itu terus proses kehidupan. Semangat selalu. Pak Hartadi berharap kalian menjadi anak-anak pribadi yang berkarakter. Pak Hartadi sangat senang sekali pertemuan hari ini dihadiri oleh 29 siswa, karena ada yang tadi minta izin sakit. Pak Hartadi doakan semoga kalian menjadi anak-anak yang berpribadi baik, dibukakan ilmu pengetahuannya, jadilah anak-anak hebat untuk orang tua, untuk guru-gurumu, dan tentunya untuk bangsa Indonesia, yang insya Allah nanti kalian yang akan menggantikan posisi kami. Terima kasih anak-anakku sekalian. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.